Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kewenangan pemerintahan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baiklah, langsung saja kita dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang mana materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kewenangan pemerintahan. Materi yang pertama yaitu mengenai sumber kewenangan, yang mana secara umum kewenangan dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban suatu pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang itu disamakan dengan watak kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, yang mana kekuasaan itu dibuat untuk membuat suatu keputusan, memerintah, melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Selanjutnya, menurut Franz Magen Sessuno, yang mana kewenangan itu adalah sesuatu kekuasaan yang dilembagakan. Sedangkan menurut H.D. Stone, kewenangan itu adalah keseluruhan antar aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik. Selanjutnya, sedangkan menurut G.R. Terry, kewenangan dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki kewenangan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu cara memperoleh kewenangan. Yang mana caranya yang pertama, yaitu dengan atribusi. Atribusi itu adalah pemberian kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Cara yang kedua, yaitu dengan cara delegasi. Apakah itu delegasi? Delegasi itu adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dan cara yang ketiga adalah mandat. Adalah terjadi ketika organ kewenangan pemerintah mengizinkan, yang mana dia mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu batasan-batasan kewenangan. Yang mana batasan-batasan kewenangan pemerintah pusat itu meliputi kebijakan tentang yang pertama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. Yang kedua, dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk pengelola lingkungan hidup. Yang ketiga, sistem administrasi negara seperti menetapkan sistem informasi dan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, lembaga perekonomian negara seperti menekankan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup. Dan selanjutnya, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya, batasan-batasan kewenangan yaitunya teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi strategis tinggi yang menimbulkan dampak. Selanjutnya, konservasi seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam kawasan konservasi antar provinsi dan antar negara. Selanjutnya, standarisasi nasional, pelaksanaan kewenangan tertentu seperti pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA di lingkungan lintas batas provinsi dan negara, rekomendasi laboratorium lingkungan, dan sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.